Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Allah pemberi berbagai macam nikmat, pemberi petunjuk kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat kali ini Allah terus memberikan kita nikmat yang patut kita syukuri. Dan bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali berada dalam keadaan Islam. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman yang mengajarkan akhlak yang mulia kepada kita sekalian, mengajarkan kita untuk jujur, untuk amanat, menjauhi sifat khianat, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah ba'da hijrah, beliau kemudian melakukan interaksi dengan orang-orang Yahudi. Semula di kota Madinah, orang-orang Yahudi itu yang banyak menempati kota Madinah dan bahkan yang menguasai ekonomi. Lantas Nabi SAW membuat suatu perjanjian dengan mereka demi terciptanya rasa aman, tidak saling mengganggu, saling melindungi, kehormatan setiap orang di situ terjaga. Terciptalah yang disebut dengan Piagam Madinah, perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi tatkala itu. Namun di kalangan orang Yahudi ada beberapa golongan mereka, kita sebut dengan Bani. Bani itu semacam suku kalau dikenal di tengah-tengah kita saat ini. Ada beberapa Bani di antara mereka yang ternyata berkhianat. Berkhianat pada perjanjian yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan orang Yahudi tadi. Ada di situ namanya Bani Qainuqa, pengkhianat pertama. Kemudian ada di situ Bani Nadir, pengkhianat kedua. Kemudian ada yang ketiga Bani Quraidah, pengkhianat ketiga. Bani Qainuqa, mereka melanggar perjanjian. Mereka awalnya itu ya memang sudah tidak senang dengan kaum muslimin. Suatu saat ada seorang wanita muslimah datang dalam keadaan menutup wajah, kemudian masuk ke pasar Yahudi. Kemudian
orang Yahudi, ada seorang Yahudi di situ yang mengganggu wanita muslimah ini. Tujuannya dia ingin membuka aurat si wanita. Karena tujuannya jelek seperti itu, ya ada orang muslim yang ada di pasar tadi tidak terima. Akhirnya terjadilah pertengkaran, bahkan terjadilah pembunuhan. Ya, si Yahudi tadi mati, kemudian orang muslim tadi dibunuh lagi. Akhirnya terjadi pertengkaran yang sengit saat itu antara orang Yahudi dari Bani Qainuqa dengan ya orang Islam, ya kaum muslimin saat itu. Akhirnya inilah yang jadi sebab pertama Bani Qainuqa itu melanggar perjanjian. Ya, melanggar perjanjian. Akhirnya Bani Qainuqa ini diusir dari kota Madinah. Kemudian yang kedua Bani Nadir ini berusaha, jadi sejak dulu mereka nggak senang dengan Islam, namun mereka sembunyikan ini. Ya, mereka ingin mencoba membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan rencana-rencana untuk bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rencana ini ketahuan. Kemudian terjadi pengepungan terhadap mereka beberapa hari. Lantas mereka terusir dari kota Madinah. Tapi tidak terjadi gencatan senjata. Tidak terjadi peperangan ketika itu. Bani Nadir pergi. Dan mereka tadi setelah mengalami pengepungan, makanya peristiwa mereka ini dikenal dengan peristiwa pengepungan yang termaktub dalam surat Al-Hasyr. Maka nama lain dari surat Al-Hasyr di juz 28 disebut juga oleh para ulama dengan surat Bani Nadir. Karena situ mengisahkan tentang pengepungan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kemudian satu kisah lagi yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah ini juga mengalami pengusiran dari kota Madinah pada tahun 5 Hijriah saat perang Ahzab. Nama lainnya itu adalah perang Khandaq. Nah, ini terjadi permusuhan juga antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita telusuri sejarah singkat ini. Walaupun kisah ini sebenarnya panjang dan pelajaran-pelajarannya itu banyak. Beberapa hal yang bisa kaum muslimin ambil dari pelajaran perjanjian tadi Piagam Madinah. Coba lihat orang Yahudi, mereka itu punya sifat dari dulu sampai sekarang ini, biasa berkhianat, biasa melanggar perjanjian-perjanjian. Kalau mereka katakan sudah saat ini kita tidak boleh berperang, nantinya mereka melanggar itu. Kaum muslimin diajarkan untuk menepati janji, menepati perjanjian, harus bersifat amanah, harus jujur. Dan ini bertentangan dengan sifat dari orang Yahudi tadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingatkan kepada kita sekalian agar menjauhi sifat seperti orang Yahudi tadi. Maka Nabi SAW itu golongkan orang yang memiliki sifat seperti orang Yahudi tadi yang mengkhianati perjanjian sebagai sifat-sifatnya orang munafik. Sebagaimana kita ketahui sifat orang munafik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda yang jika seorang itu memilikinya, 4 tanda ini, 4-empatnya ada, maka dia jadi munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna. Namun kalau dia memiliki salah satu tanda saja atau memiliki salah satu tanda dari yang disebutkan di sini, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka dia telah memiliki tanda orang munafik. Hatta yada'ah, sampai dia itu meninggalkannya. Apa saja tanda tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tumina khan. Jika diberi amanat ia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara ia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. Wa idza khasama fajara. Jika berselisih dia nantinya berbuat zalim, berbuat curang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu poin tadi menyebutkan kalau sifat orang munafik adalah
Wa idza ahada ghadara, jika membuat perjanjian, nah dia tidak sepakati perjanjian tadi. Dan ini diingatkan juga dalam ayat surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu itu berjanji. Dan ini umum, segala perjanjian, kesepakatan bersama itu ditepati. Jangan seperti sifatnya orang munafik, jangan seperti sifatnya orang Yahudi. Kadang kita lihat perjanjian ini manfaat untuk bersama. Misalnya kesepakatan dalam satu rombongan. Oh, ini kalau ada ya kegiatan bersama, ayo bareng-bareng, rewang bareng-bareng ini. Perjanjian ini demi kebaikan bersama. Maka seorang muslim tepati. Kalau tidak bisa untuk menepati perjanjian itu, ya sampaikan uzur. Saya nggak bisa karena saya punya hajat ini, saya punya keperluan ini, saya punya keperluan ini. Di masyarakat kita sudah umum seperti itu. Namun ada terkait misalnya tentang perjanjian jual beli, atau ada yang menanam modal, atau ada yang memberikan pinjaman kepada yang lainnya. Gitu. Terkait perjanjian atau janji ini sering dilanggar. Ini sifat-sifatnya orang munafik, sifat-sifatnya orang Yahudi yang tidak patut kita tiru, yang tidak pantas kita tiru. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya lagi dari kisah tadi adalah bagaimanakah sikap toleran dari umat Islam pada orang Yahudi. Orang Islam sangat hormati sekali orang-orang Yahudi, tidak diganggu. Namun yang memulai untuk mengganggu adalah dari orang-orang Yahudi sendiri. Wanita muslimah masuk ke pasar, kemudian diganggu, akhirnya terjadi pertengkaran di situ. Sifat orang Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW juga tidak boleh mengganggu yang lain. Kata Nabi SAW, sifat seorang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu tidak ganggu orang lain dengan lisannya, omongannya dijaga, tidak ganggu yang lain. Wayadi, tangannya pun tidak ganggu yang lain. Sifat orang Yahudi mudah untuk ganggu orang. Maka dengan suara keras kita tidak ganggu yang lain. Contoh dengan suara sederhana saja. Yang sebelah kanan baca Quran, kita juga balas, saya juga mau keras nih baca Al-Qurannya, biar dia tahu. Saya bisa nyaingi dia, suara saya juga bagus itu. Ini nggak boleh. Sebelah kanan sholat suaranya jahar, sebelah kiri suaranya jahar lagi, ganggu namanya. Kecuali kalau ini berjamaah, imam saja yang boleh bersuara keras. Dengan tangan, dengan perbuatan, kita diajarkan juga tidak ganggu orang lain. Meletakkan duri, gangguan, ya, ada benda-benda tajam atau misalnya batu di jalanan, gak boleh. Islam ajarkan seperti itu. Apalagi yang lebih parah tadi, ganggu orang lain, ya, ingin rusak kehormatannya, ada yang pakai jilbab, ingin nutup aurat, kemudian itu diganggu. Bentuk buat keonaran yang lainnya dengan mabuk-mabukan dan seterusnya, tentu Islam jelas larang itu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat orang Yahudi itu para ulama terangkan mereka itu cerdas. Pinternya luar biasa. Orang-orang pinter itu dari orang-orang Yahudi rata-rata. Penemu-penemu terdahulu itu rata-rata dari orang Yahudi. Jadi kalau dibilang mereka tahu Nabi SAW atau tidak? Iya, paham. Tahu kebenaran yang Nabi SAW itu bawa? Tahu itu. Namun kenapa tidak mau mengikuti baginda Nabi kita Muhammad SAW? Cuma satu alasan saja, karena tidak suka dan hasad pada Nabi kita Muhammad SAW. Hasad itu artinya benci. Memang dasarnya ya benci. Sebagaimana Allah sifatkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena memang mereka hasad, mereka benci, mereka itu tidak suka. Hasad yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata mereka tahu kebenaran.
Nah, ini Allah sedang menyebut tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kebenaran. Sifat seperti ini bisa jadi ada pada orang Islam. Orang Islam juga sudah tahu, oh ini benar, oh ini harus saya lakoni, oh ini harus saya laksanakan, oh ini kewajiban saya. Namun tidak mau untuk melaksanakannya, padahal tahu ilmu. Nah, sifatnya sama dengan sifat orang Yahudi. Atau ada yang tidak mau menerima suatu ilmu ya karena nggak suka pada orang lain, padahal yang disampaikan itu benar. Nah, sifatnya orang Yahudi berarti ditiru. Maka jangan kita lihat orang Yahudinya, bisa jadi sifat-sifat ini ada juga pada orang Islam. Kalau tahu itu kebenaran, itu ada sumbernya, saking Quran, saking hadis, ya kita terima. Ya, bukan karena orang ini jabatannya di bawah saya kok. Wah, ini cuma anak buah saya. Oh, saya jabatannya lebih tinggi daripada dia. Oh, saya lebih pintar kok. Oh, saya manajernya dia. Oh, saya bosnya dia. Oh, bukan seperti itu. Kalau dalam masalah pengetahuan agama, ilmu agama, kita terima dari siapapun. Walaupun yang sampaikan itu adalah bawahan kita. Walaupun yang sampaikan itu orang biasa. Walaupun yang sampaikan ceramah, ya, mungkin orang yang cuma pekerjaannya jadi petani saja. Tapi yang dia sampaikan benar, kita terima. Orang Yahudi itu tidak menerima kebenaran, cuma nggak senang pada orang. Cuma karena sifat hasad tadi, sifat tidak suka tadi, tidak mau menerima kebenaran. Padahal kalau dibilang pintar, pintar dia. Dibilang cerdas, cerdas. Dibilang kaya, iya kaya. Namun kalau sudah rasa tidak suka, ya kebenaran tidak akan diterima. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu pelajaran terakhir lagi dari sifat orang Yahudi tadi, mereka itu sekali berkhianat, dan ini rata-rata setiap orang yang berkhianat biasanya kalau sudah tidak ada sifat amanat lagi, tidak mungkin dipercayai. Sekali Nabi SAW dengan orang Yahudi sudah terjadi pelanggaran kayak gitu, seterusnya Nabi nggak percaya. Ya, orang Yahudi ini memang kayak gini nih. Orang Yahudi itu sifatnya kayak gini. Maka ketika kita juga punya amanat yang mesti kita pegang, ya, terus kita berkhianat dengan itu, orang lain juga tidak akan naruh percaya kepada kita. Contoh sederhananya, kita meminjam uang pada orang. Catatannya jelas, ada janji nanti tiap bulan mau bayar gitu. Tapi kita tidak mau bayar itu. Orang yang minta uang ini dia datang minta nagih, ya kita bilang besok aja deh. Padahal kita bisa untuk melunasi. Berikutnya lagi dia tagih, ya akhirnya ditunda terus. Ya orang yang tadi minjamkan uang besok-besok nggak mau pinjamkan lagi, karena sudah tidak ada sifat amanat. Karena sudah tidak ada lagi sifat percaya. Sekali orang itu buat kita kecewa, seterusnya dia tidak akan percaya pada kita lagi. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah diberi amanat, pegang amanat itu baik-baik. Maka orang akan terus percaya kepada kita. Modal yang paling berharga ketika kita interaksi dengan orang lain adalah jaga kepercayaan orang. Kalau dia kasih amanat, jaga amanat orang. Kalau dia memberikan kita sesuatu pinjaman untuk kita pegang dulu, jaga amanat tersebut. Insya Allah akan terus orang itu percaya kepada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran-pelajaran sebagian saja dari piagam Madinah yang dikhianati orang Yahudi. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah menjadi orang-orang yang amanat, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang selalu ya memberikan sifat yang baik kepada orang lain. Kita tunjukkan sifat yang baik sebagai seorang muslim, dan Allah meninggikan derajat kita di dunia dan juga meninggikan derajat kita di akhirat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.